Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Kartika. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan atau men-sharing dari materi sistem informasi, yaitu mengenai sistem informasi manufaktur. Apa sih sistem informasi manufaktur? Ya, untuk ini sistem informasi manufaktur adalah solusi yang tepat bagi perusahaan yang memikirkan prospeknya dalam jangka panjang. Sistem ini lebih menekankan pada proses produksi yang terjadi di lantai produksi, mulai dari input bahan baku hingga output barang jadi, dengan mempertimbangkan semua proses yang terjadi. Komputer memegang peran penting, baik sebagai sistem fisik yang menjalankan proses produksi, maupun sebagai sistem informasi yang memberikan data dan informasi yang akurat untuk mendukung hasil produksi yang maksimal. Berikutnya ada komputer dalam manufaktur. Terdiri dari Computer Aided Design atau CAD. CAD ini melibatkan penggunaan komputer untuk membantu merancang produk yang akan dimanufaktur. CAD pertama kali muncul di industri dirgantara sekitar tahun 1960-an dan kemudian diadopsi oleh industri otomotif. Berikutnya ada Computer Aided Manufacturing atau CAM. CAM adalah penerapan komputer dalam proses produksi. Mesin produksi khusus yang dikendalikan komputer seperti board dan mesin bubut dapat menghasilkan produk sesuai spesifikasi yang diperoleh dari database rancangan. Berikutnya ada robotik. Robotik melibatkan penggunaan robot industri, alat yang secara otomatis menjalankan tugas-tugas tertentu dalam proses manufaktur. Selanjutnya, sistem konseptual dalam manufaktur. Sistem konseptual ini ada tiga, yaitu sistem titik pemesanan kembali, yang merupakan sistem yang mendasarkan keputusan pembelian pada titik pemesanan kembali, di mana komputer akan memicu pemesanan saat saldo suatu jenis barang mencapai tingkat tertentu. Yang kedua ada Material Requirement Planning atau MRP. Pendekatan baru untuk manajemen material yang proaktif, menguraikan kebutuhan material untuk memproduksi jumlah unit yang diinginkan. Yang ketiga ada Manufacturing Research Planning atau MRP 2. Pengembangan konsep MRP yang dapat meliputi seluruh perusahaan memberikan manfaat seperti penggunaan sumber daya yang efisien, perencanaan prioritas yang lebih baik, dan informasi manajemen yang lebih baik. Nah, di sini juga ada just in time atau JIT dalam manufaktur. Di dalam manufaktur itu tentunya pasti ada just in time maupun di perusahaan atau di bidang yang lainnya. Nah, just in time ini ada arus material lebih cepat. Jadi sistem JIT hanya memproduksi jenis-jenis barang yang diminta dan sejumlah yang diperlukan oleh konsumen, sehingga arus material menjadi lebih cepat. Dan juga ada ukuran lot kecil. Dalam JIT, ukuran lot produksi dibuat lebih kecil untuk menyesuaikan dengan permintaan konsumen yang fleksibel. Tentunya juga waktu produksi lebih singkat. Dengan JIT, waktu produksi dapat lebih singkat karena hanya memproduksi barang yang benar-benar dibutuhkan. Jadi waktunya tidak terbuang sia-sia dan produksinya hanya untuk barang yang benar-benar dibutuhkan atau dipesan. Berikutnya ada manajemen sistem informasi manufaktur. Yang pertama ada informasi untuk eksekutif, yaitu eksekutif perusahaan, termasuk wakil presiden, direktur manufaktur, menerima informasi dari semua subsistem output sistem informasi manufaktur. Yang kedua, informasi untuk manajer. Manajer di area manufaktur, pemasaran, dan keuangan juga menggunakan output sistem informasi manufaktur untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, subsistem terintegrasi.
Sistem informasi manufaktur terdiri dari subsistem input dan output yang saling terintegrasi seperti produksi, persediaan, kualitas, dan biaya. Selanjutnya subsistem input sistem informasi manufaktur, yaitu ada sistem informasi akuntansi, mengumpulkan data internal dan eksternal yang menjelaskan operasi manufaktur dan transaksi perusahaan. Ada subsistem industrial engineering, yaitu melakukan analisis dan memberikan saran perbaikan untuk operasi manufaktur. Jadi di sini engineering juga dibutuhkan untuk perbaikan operasi manufaktur, desain untuk membuat sebuah produk, itu juga dibutuhkan engineering. Berikutnya ada subsistem intelijen manufaktur, yaitu memantau perkembangan terkini mengenai sumber daya pekerja, material, dan mesin. Tentunya di dalam sebuah perusahaan pasti ada yang memantau ataupun mengecek ya bagaimana perkembangan di suatu perusahaan tersebut. Berikutnya subsistem output sistem informasi manufaktur. Yang pertama ada subsistem produksi, mengukur produksi dalam hal waktu, menelusuri arus kerja dari satu langkah ke langkah berikutnya. Yang kedua, subsistem persediaan, memberikan informasi mengenai jumlah stok, biaya penyimpanan, safety stock, dan lain-lain. Yang ketiga ada subsistem kualitas, mengukur kualitas material, proses, perawatan, dan spesifikasi produk jadi maupun bahan baku. Yang keempat, subsistem biaya, mengukur biaya pemeliharaan, biaya pembelian, dan biaya-biaya yang terjadi selama proses produksi. Jadi di dalam subsistem output sistem informasi manufaktur tentunya dari produksi juga diukur dari barang yang belum jadi atau mentahan dibuat atau ada proses assembling untuk menjadi produk jadi atau produk untuk output. Nah, terus juga persediaan di mana untuk barang-barangnya harus tersedia karena kalau tidak tersedia tidak akan berjalan produksinya, produksi akan berhenti atau stop. Dan juga ada kualitas, tentunya untuk kasih ke customer tentunya diberikan kualitas yang terbaik. Jadi dicek terlebih dahulu untuk barang-barangnya apakah layak dipakai atau tidak. Kalau layak dipakai atau bagus, itu bisa lanjut ke tahap ke produksi. Dan juga subsistem biaya, tentunya semua produk ataupun barang yang dihasilkan dari perusahaan itu memakan biaya. Biaya untuk perawatan, untuk pembelian, dan juga untuk biaya yang tak terduga atau ada barang yang merusak tentunya membuat biaya menjadi menambah, menjadi tambah atau lebih. Selanjutnya, penerapan CRM dalam industri. Di sini ada Eli Lilly dan Company. Perusahaan farmasi yang mengimplementasikan Salesforce Automation, call center, dan aplikasi CRM untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan pelanggan. Yang kedua ada Hewlett Packard atau HP. Menerapkan CRM secara besar-besaran di semua saluran distribusi, mengintegrasikan 50.000 pengguna sistem untuk meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga ada Mavis Bank, yaitu bank di Hong Kong yang menerapkan CRM tanpa cabang fisik, melayani 10.000 nasabah dengan hanya 20 staf layanan, menurunkan biaya operasional dan meningkatkan profit. Untuk selanjutnya di sini ada penerapan CRM di Indonesia.
Untuk industri di sini ada perbankan, telekomunikasi, makanan, dan minuman. Dan untuk perusahaannya sendiri, diambil salah satu contoh dari perbankan yaitu BCA, telekomunikasi XL, makanan dan minuman Nestle. Dan di sini implementasi CRM-nya yaitu untuk yang perbankan perusahaan BCA, pelanggan dapat mengakses data produk dan transaksi melalui website. Dan telekomunikasi perusahaan XL, pelanggan dapat mengakses produk dan layanan melalui website. Industri makanan dan minuman, perusahaan Nestle, yaitu pelanggan dapat memperoleh informasi produk terbaru dan bergabung dalam komunitas sahabat Nestle. Selanjutnya ada manfaat penerapan. Manfaat penerapan CRM yaitu satu, meningkatkan penjualan. CRM membantu perusahaan mengidentifikasi pelanggan potensial dan menjalin hubungan yang lebih erat dengan mereka. Yang kedua, ada efisiensi operasional. CRM dapat menurunkan biaya operasional perusahaan dengan memanfaatkan teknologi dan layanan online. Ketiga, layanan pelanggan yang lebih baik, yaitu CRM memungkinkan perusahaan memberikan layanan yang lebih personal dan sesuai kebutuhan masing-masing pelanggan. Ya, berikutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari sistem informasi manufaktur ini adalah sebagai berikut. Pertama, sistem informasi manufaktur adalah solusi tepat bagi perusahaan yang memikirkan prospeknya dalam jangka panjang. Hal ini dikarenakan sistem informasi manufaktur lebih menekankan kepada proses produksi yang terjadi dalam sebuah lantai produksi, mulai dari input bahan mentah hingga output barang jadi, dengan mempertimbangkan semua proses yang terjadi. Yang kedua, sistem informasi manufaktur terdiri dari 3 subsistem input dan 4 subsistem output, itu di mana bisa menunjang atau membantu perusahaan agar bisa lebih terkontrol. Yang ketiga, di dalam sistem informasi manufaktur, komputer mempunyai 2 sifat, yaitu sebagai sistem fisik, digunakan pada saat proses produksi dan pengontrolan, dan sebagai sistem informasi yang memberikan data informasi yang akurat. Yang keempat ada CAD, CAM, dan robotik, juga merupakan bagian dari komputer sebagai sistem fisik yang membantu dalam proses produksi di dalam perusahaan. CAD dalam desain, CAM dalam implementasinya, dan robotik sebagai tenaga penggerak. Yang kelima ada ROP, MRP, MRP2, dan JIT. Adalah bagian dari komputer sebagai sistem informasi yang berfungsi untuk memaksimalkan hasil output perusahaan dan meminimalisir jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan pada saat berproduksi. Oke, sekian untuk materi yang saya share atau saya paparkan. Dan di sini juga terdapat ada referensinya, ya. Untuk semuanya, sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.